Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini kita akan masuk materi organ pada tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Berdasarkan asalnya, akar tumbuhan dibagi menjadi dua kategori, yaitu akar primer dan akar liar. Akar primer adalah akar yang tumbuh sejak tumbuhan masih embrio hingga tumbuhan mati. Sedangkan akar liar adalah akar yang muncul pada batang dan daun atau jaringan lain yang bisa bersifat permanen atau temporal. Akar mampu menerobos lapisan tanah. Pada bagian ujung akar terdapat tudung akar atau disebut sebagai kaliptra, berfungsi sebagai sarung pelindung akar. Epidermis akar terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat, memiliki rambut akar hasil aktivitas sel-sel di belakang titik tumbuh. Rambut akar sendiri berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan, tidak memiliki kutikula, dan epidermis akar yang menggantung pada tanaman anggrek dapat berkembang menjadi filamen. Kemudian korteks pada akar tersusun dari beragam sel yang membentuk beberapa lapis sel. Dinding selnya tipis, mempunyai banyak ruang antar sel. Pada korteks terdapat parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Kemudian endodermis terletak di sebelah dalam korteks. Dinding sel endodermis mengalami penebalan gabus. Satu sel endodermis dengan penebalan sel gabus. Air masuk melalui sel endodermis yang dindingnya tidak menebal. Lapisan endodermis merupakan pemisah yang jelas antara korteks dan stele. Kemudian stele atau silinder pusat pada akar terdapat berkas pengangkut serta jaringan-jaringan lainnya. Di lapisan terluar dari silinder pusat terdapat perisikal atau perikambium. Aktivitas perisikal membentuk cabang-cabang akar. Pada akar tumbuhan monokotil, letak silam dan floem berselang-seling membentuk lingkaran. Sedangkan pada akar dikotil, silam berbentuk bintang dan berada di pusat akar. Kita masuk yang kedua, ada batang. Perbedaan morfologi batang dan akar. Kalau pada batang, pada batang ada ruasnya, kalau pada akar tidak ada. Kalau batang ada daun, pada akar tidak ada daun. Batang tidak mempunyai bulu, akar punya bulu. Kemudian batang tidak mempunyai tudung, akar ada. Batang bercabang dan akar juga bercabang. Struktur atau anatomi batang berkaitan dengan aktivitas titik tumbuh batang. Ada dua teori titik tumbuh batang. Yang pertama adalah teori histogen dari Einstein dan teori tunica corpus dari Schmidt. Teori histogen. Lapisan luar pembentuk epidermis disebut dermatogen, sedangkan lapisan tengah pembentuk korteks disebut dengan periblem. Bagian tengah pembentuk stele disebut dengan plerom. Kemudian teori tunica corpus. 1. Lapisan tepi terdiri dari sel-sel yang aktif membelah, sehingga memperluas titik tumbuh disebut dengan tunika. Bagian dalam terdiri dari sel-sel yang membelah ke segala arah dan berdiferensiasi disebut korpus, terletak di sebelah dalam tunika. Lapisan penyusun batang ada epidermis, tersusun oleh sel lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dinding sel sebelah luar dilengkapi kutikula yang berfungsi untuk melindungi batang dari kekeringan. Pada tumbuhan kayu yang telah tua terdapat kambium bagus dapat membentuk derivat atau keturunan. Korteks batang tersusun oleh sel-sel yang berdinding tipis. Letaknya tidak teratur sehingga terbentuk ruang antar sel. Tersusun atas kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi menyokong dan memperkuat tubuh, serta mengandung amilum. Stele atau silinder pusat terletak di sebelah dalam batang. Lapisan terluar disebut dengan perisikal. Di dalam stele terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut. Pada tumbuhan dikotil, bagian tepi stele dibatasi oleh kambium. Nah, ini adalah gambar daripada batang. Yang pertama silem, floem, ada kambium, ada parenkim. Kemudian yang B itu C. Kita masuk daun. Daun tersusun oleh pertama adalah jaringan pelindung, ada epidermis atas, bawah, dan derivatnya. Ada jaringan dasar mesofil, jaringan pengangkut, jaringan penguat, dan jaringan sekretori. Ini adalah
penampang melintang pada daun, ada mesofil, palisade, jaringan pengangkut, mesofilospon, ada stoma, ada epidermis atas, ada xilem phloem, rongga udara, dan epidermis bawah. Epidermis daun terdapat di permukaan atas maupun bawah, terdiri dari satu lapis sel yang dinding selnya mengalami penebalan dari kitin atau kutikula atau lignin. Terdapat celah yang diapit oleh dua sel penutup, celah ini disebut dengan stomata. Pada tumbuhan misalnya teratai, stomata terdapat di permukaan atas. Kemudian mesofil terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada tumbuhan dikotil, mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau palisade, jaringan bunga karang atau disebut sebagai spon. Pada rumput-rumputan dan monokotiledon lainnya, mesofil tidak berdiferensiasi. Jaringan pengangkut. Pada daun membentuk bangunan kompleks yang disebut tulang daun. Tumbuhan dikotil mempunyai satu ibu tulang daun dan cabang-cabangnya yang membentuk jala. Sedangkan tumbuhan monokotil memiliki tulang daun berderet sejajar sumbu daun dan dihubungkan oleh berkas-berkas pengangkut kecil. Berfungsi untuk mengangkut air serta zat hara dari tanah dan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tubuh yang lain. Kita masuk bunga. Struktur bunga sempurna. Ada dasar bunga disebut dengan reseptakel, persian bunga, ada kelapak dan mahkota, benang sari, stamen itu alat kelamin jantan, putik pistilum itu adalah alat kelamin betina. Ini adalah gambar bunga beserta bagian-bagiannya. Berbagai tipe bunga. Bunga lengkap berarti ada kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga sempurna bisa ada atau tidak kelopak, begitu juga mahkota, ada benang sari dan putik. Bunga jantan berarti bunga yang tidak memiliki putik. Bunga betina berarti bunga yang tidak memiliki benang sari. Kemudian kita lanjut sifat totipotensi. Sifat totipotensi pada jaringan tanaman dimanfaatkan untuk memperoleh anakan seragam dalam jumlah banyak dan cepat. Seperti proses kultur jaringan. Phloem akar tanaman wortel dipotong kecil-kecil masing-masing 2 mg, kemudian ditumbuhkan pada media mesenterium. Sesar membelah sehingga terbentuk kalus atau jaringan yang belum berdiferensiasi. Kemudian kalus dipisahkan dalam media nutrisi. Kalus membelah diri membentuk embrio hingga nanti akan terbentuk tanaman baru. Keuntungan penggunaan teknik kultur. Bebas menentukan bagian tumbuhan yang akan dikultur. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat, tidak membutuhkan ruang yang luas, cepat menghasilkan sejumlah tanaman baru dari satu jenis tanaman. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.